sudah menjadi suami saya, tapi nggak ada surat kawinnya, nggak ada buku nikahnya. Lu punya buku nikah nggak? Punya buku nikah nggak? Gila Kita kalau kayak begini modelannya, say, bisa seenak-enak jidat. Dia kan bilang dia udah secara agama. Talak gue ngomong deh, cerai, kita cerai. Gue ngomong 2 kali ke suami gue, kita cerai. Udah cerai. Habis itu gue ngewe deh sama orang, hewi-hewian, pakai tangan aja gini, panggil 2 saksi begini, malamnya ditimpa. Jadi deh, mau begitu, mau kayak begitu, kita diemin aja yang kayak begini. Gila, kasihan banget Mawa. Hancur semua rumah tangga. Sakit nih orang nih, bener-bener. Gila, parah banget. Gila, parah, bikin malu. Alasan bertahan mungkin apa ya? Karena sudah menunjukkan etikat baik, menemui keluarga saya dan mau berklarifikasi setelahnya. Dia juga sudah. Iya, gue kakaknya Mawa, mau apa lu? Gue kakaknya Mawa, saudaranya Mawa. Mau apa lu? Lu mau apa? Indriawati, mau apa lu? Masalah buat lo. Masalah buat lo. Masalah buat lo. Ngomong lu. Naik lu. Kalau yang kayak gini kita biarin, gimana nasib kita istri sah dalam perkawinan di dalam negara kita ini? Semua orang bisa kawin seseenak-enaknya. Tempong sana, tempong sini, nungging sana, nungging sini. Nggak punya aturan, ya. Biadab. Anak ditinggalin, istri ditinggalin, tempong sana. Modalnya apa? Udah saya talak istri saya. Kalau kalian istri-istri sah nggak bareng sama Mamski Bella Mawa, hancur kita nanti. Cuman gara-gara begundal satu orang ini. Na'udzubillah min zalik. Tonggeng sana, tonggeng sini, nanti banyak yang kawin sana, kawin sini. Anak bererot di mana-mana. Apalagi sampai bisa ada yang bilang nggak usah ngomong. Sementara anak yang tidak di dalam pernikahan resmi hanya nama ibunya. Bagaimana bisa tahu nasabnya bapaknya ini sedara sama anak-anaknya kita nanti? Cacat. Pakai otak. Mawa maju, Mawa. Kamu jadi contoh, jadi maskotnya kita, istri sah. Mamski bela kamu 1000%. Tidak ada satupun alasan untuk orang yang nafsu syahwatnya nggak bisa ditahan
tidak bisa mengatur otaknya dengan nafsunya, nafsu manusia, ya gue nggak bilang nafsu hewan, nafsu manusia, karena hewan punya waktu masa untuk dia kawin, tidak setiap tahun dia kawin, hewan. Kita bisa minta tiap hari, tiap minggu, manusia. Jadi ini nafsu manusia ini yang paling lebih parah daripada anabul gue. Anabul gue yang betina waktu lagi pengen ya, itu udah berapa bulan yang lalu, belum ada lagi bunyi-bunyi begitu. Ini mengaung 2 jam, aung. Nggak tahu malu, cik banget gue. Ngomong apa kayak begini? Gila. Jelas-jelas Mawa masih belum cerai. Kok bisa dia bilang suaminya dia? Terus kita ini kedudukan istri Sani gimana? Apa perlindungannya buat kita istri-istri Syah? Yang anak-anak kita bisa pakai BIN dari bapaknya, ada di akte di negara, ada di dalam kartu keluarga, tercatat di kantor catatan sipil Republik Indonesia. Terus apa pegangan kita kalau kita bisa suami kita diambil orang begitu aja? Dengan membawa-bawa bendera yang sama. Bendera dia sama gue, benderanya Mawa sama gue, bendera dia juga sama. Kenapa dia bisa semena-mena begitu? Kenapa orang yang sudah menzalimin istri saya yang 7 tahun banting tulang, nangis darah, berjuang untuk suami dan anaknya, melahirkan, dia taruh nyawa melahirkan keturunan dari suaminya, bisa dizalimin begitu? Dan orang yang baru datang dengan seenak-enak jidat bilang itu suami saya. Kok bisa? Gak bisa Mbak. Kalian harus dengar ini. Tolong kalian share ya. Kalian harus dengar ini. Hukum negara kita tuh nggak bisa nikah kayak begitu. Itu nggak diakui sama negara, sayang. Ini bener-bener Mawa harus berjuang banget ini Mawa. Kalian denger ini. Ini persyaratan-persyaratan itu Bu dalam undang-undang perkawinan dia. Lupa, sebagai umat Islam Anda menikah siri ya ataupun menikah secara negara, dua-duanya namanya perkawinan. Kalau Anda bicara perkawinan, maka Anda harus tunduk patuh pada hukum Islam. Hukum Islam yang mengatur mengenai perkawinan, ada undang-undang perkawinan, ada kompilasi hukum Islam. Laki-laki manapun yang akan melakukan pernikahan siri, ini tentu muslim ya, maka dia harusnya tidak bisa menjadikan perkawinan siri itu sebagai tameng supaya dia bisa menikah tanpa persetujuan istri. Itu salah besar. Sebab mau menikah apapun, namanya mau Anda sebut istilah apapun, yang namanya perkawinan ya perkawinan. Kalau Anda muslim, maka Anda harus tunduk patuh pada undang-undang perkawinan. Kalau Anda muslim, maka Anda harus patuh pada kompilasi hukum Islam. Kenapa saya katakan patuh pada kompilasi hukum Islam? Sebab kompilasi hukum Islam itu lagi-lagi saya harus tekankan bersumber pada Al-Quran dan hadis dan ijtima para ulama. Ini kan diatur dengan
dengan baik. Susah payah loh para ulama itu melakukan ijtima. Itu kan tidak mudah. Semata-mata supaya mengatur nih umat Islam ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkawinannya ada aturan nih, ada pedomannya. Patuhi dong, gitu. Jangan gara-gara urusan syahwat Anda lalu Anda tidak bisa tertahankan harus nikah siri. Ini kan sesuatu yang berbeda. Sebagai umat Islam, tentu laki-laki harusnya tahu betul dalam Islam perkawinan itu bukan tujuannya untuk menyalurkan syahwat. Tujuan perkawinan itu mulia sekali. Kalau Anda laki-laki tidak bisa menahan syahwat Anda tidak bisa berdamai dengan kelamin Anda, bukan pernikahan siri yang jadi jalan keluarnya, gitu loh. Dalam Islam jelas perkawinan itu tidak wajib. Islam tidak mewajibkan perkawinan. Itulah kenapa ada aturan bila Anda tidak menikah maka Anda dianjurkan untuk menjaga syahwat Anda dengan berpuasa. Anda menjaga pandangan Anda, menjaga syahwat Anda dengan berpuasa. Artinya banyak memang kenyataannya laki atau perempuan tidak menikah. Persoalan syahwat itu persoalan lain. Itu persoalan iman Anda, persoalan otak Anda yang harus diajarin, ya kan? Diajak puasa, diajak menahan diri, bukan dengan nikah siri, gitu loh. Sekarang saya mau tanya, Anda menikah siri untuk apa? Katanya biar nggak berzina. Zina urusan lain. Zina itu urusan Anda tidak bisa menahan syahwat. Urusan Anda tidak bisa menahan syahwat itu adalah urusan Anda menjaga syahwat Anda dengan berpuasa misalnya, dengan lebih memikirkan hal-hal yang sifatnya positif. Jangan nonton film porno, konten-konten pornografi. Tundukkan pandangan Anda dari perempuan. Jangan lirik kiri kanan perempuan-perempuan yang mengundang syahwat Anda. Kan gitu dong. Urusan syahwat itu tidak ada urusannya dengan kawin siri. Perkawinan Tuh, itu dengerin tuh. Dan hukum kompilasi agama Islam dalam undang-undang pernikahan, apa isinya? Malam Mr. Genius. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu hari ini? Tolong jelaskan undang-undang hukum Islam, kompilasi agama Islam dalam undang-undang pernikahan. Undang-undang hukum Islam di Indonesia itu dikenal dengan kompilasi hukum Islam KHI. KHI ini mengatur tentang pernikahan, warisan, dan wakaf dalam konteks Islam di Indonesia. Dalam pernikahan, KHI mengatur syarat dan rukun pernikahan, perceraian, serta hak dan kewajiban suami istri. Apakah ada bagian tertentu yang ingin Anda ketahui lebih lanjut? Iya, saya mau tahu pasalnya yang mengatur apabila suami tiba-tiba kawin lagi. Dalam kompilasi hukum Islam, masalah poligami diatur dalam pasal 30 sampai 44. Pasal ini menjelaskan tentang syarat dan prosedur poligami yang diizinkan serta kewajiban suami terhadap istri-istrinya. Apakah ada pasal tertentu yang ingin Anda ketahui lebih detail? Iya, seandainya saya tidak mengizinkan suami menikah lagi, tapi dia menikah diam-diam dan dia tidak bilang kalau dia sudah punya istri, apa pasalnya? Pernikahan diam-diam tanpa persetujuan istri pertama bisa dianggap melanggar prosedur dalam KHI. Pasal yang berkaitan adalah pasal 45 dan 46 KHI yang mengatur tentang pembatalan pernikahan jika tidak memenuhi syarat dan prosedur. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembatalan pernikahan? Saya sudah menemukan bukti bahwa dia sudah melakukan perbuatan zina dengan orang yang ketiga dan sudah menikah diam-diam di belakang saya. Apa yang bisa saya lakukan dengan adanya undang-undang kompilasi agama Islam dalam perkawinan di Indonesia? Dalam kompilasi hukum Islam, perbuatan zina dan pernikahan diam-diam dapat menjadi dasar untuk mengajukan pembatalan pernikahan atau perceraian ke pengadilan agama. Anda bisa mengajukan permohonan tersebut dengan menyertakan bukti-bukti yang valid. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pengajuan tersebut? Saya tahu caranya, tapi saya mau tanya juga, apabila ini masuk ke dalam ranah pidana, apakah bisa saya laporkan juga ke polisi?
Ya, perbuatan zina merupakan tindak pidana berdasarkan pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Anda bisa melaporkannya ke polisi dengan menyertakan bukti-bukti yang ada. Apakah butuh info tambahan tentang proses pelaporan? Oke, karena kan saya tidak mengizinkan untuk menikah. Suami saya bohong kepada saya dan menikah di belakang diam-diam. Berarti saya bisa laporkan kepada pihak yang berwajib ya? Betul, Anda punya hak untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, baik ke pengadilan agama maupun ke polisi. Apakah ada langkah spesifik yang ingin Anda tanyakan selanjutnya? Tidak, terima kasih banyak. Mampus. Dilaporkan ke polisi dan di kompilasi agama Islam. Kalau misalnya nikah diam-diam itu sudah melanggar hukum kompilasi agama Islam. Jelas banget ini laporannya Mawa, kuat banget guys. Ada buktinya juga, udah jelas melanggar hukum di negara kita. Dan ini polisi sudah naik sidik ya. Untuk kasusnya Mawa, polisi sudah naik sidik. Breaking news. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan media. Siang ini kami akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan LP nomor 8428 11 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 2 November 2020, yang mana pelapor atau korban dengan inisial WM, saudari WM. Untuk perkara tersebut, terlapor adalah saudari IR dan saudara IF. Dapat kami sampaikan update penanganan perkaranya hingga saat ini. Yang waktu doorstop kemarin kami sampaikan ada 2 inisial nama akan diperiksa pada tanggal 26. Ternyata kedua saksi tersebut diminta reschedule ulang tapi dimajukan ke tanggal 24. Jadi untuk saudara R, M dan MN itu sudah diambil keterangan tertanggal 24 Desember 2025 kemarin. Jadi Insya Allah aku bantu. Penyelidik sudah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor atau korban, saksi, kemudian kepada saksi dalam hal terlapor, kemudian sudah melakukan klarifikasi juga kepada salah satu manajemen hotel di Jalan TB Simatupang, dan melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap KUA di Hamparan Perak, Medan. Oke, good. Dan selanjutnya Bagus polisi. penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya, untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup atau cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan penyidikan. Jadi mohon waktu pada rekan-rekan, nanti hasil gelar akan kami sampaikan lebih lanjut setelah gelar dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk perkara ini. Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari penyelidik, di kawan-kawan penyelidik tentang adanya surat permohonan atau apapun itu untuk masalah pencabutan ataupun RJ dari salah satu pihak. Tapi yang namanya berperkara, pasti dari kawan-kawan penyelidik juga akan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak, karena memang penyelesaian perkara yang paling baik itu adalah win-win solution, ya, yaitu RJ, restoratif justice. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terkait nanti tanggal 24 kemarin, apa saja yang ditanyakan kepada Kalau untuk materi-materi pertanyaan, karena ini masih masuk dalam penyelidikan, belum bisa kita sampaikan di sini. Yang pasti penyelidik sudah pasti akan mempertanyakan permasalahan-permasalahan terkait dengan apa yang dilaporkan oleh saudari WM
perselingkuhan. Ya, jadi penyelidik akan membuktikan kebenaran dari laporan tersebut untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Termasuk soal CCTV yang menyerahkan siapa, yang akses siapa. Nah, jadi gini, kan ada yang perlu kita sampaikan di forum, ada yang tidak. Jadi ada yang sifatnya privacy, mungkin mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di sini, dan apalagi masih dalam masih dalam penanganan penyelidikan atau penyelidikan ini. Tapi nanti pas saat gelar naik sidik, hasil gelar sidik ini sudah naik penyidikan, pasti kawan-kawan penyidik lagi nanti yang menangani akan melaksanakan gelar dengan ini alat bukti dengan seperti itu. Bagus Pak. Bagus Pak. Periksa dengan kata lain Ya, kalau penyelidik sudah mengajukan ke gelar kan ini akan diuji apakah alat bukti yang sudah didapatkan penyidik itu cukup untuk dinaikkan, cukup bukti untuk naik penyidikan atau terbukti tidak pidana yang dilakukan atau tidak. Kalau nanti dari hasil peserta kurang bukti atau tidak cukup bukti, maka tidak bisa naik ke penyidikan. Tapi kalau cukup bukti, maka laporan dari korban akan dinaikkan ke tahap selanjutnya, itu penyelidikan. Tapi sejauh ini sudah memenuhi 2 alat bukti tersebut kan tidak? Ya, kalau penyelidik sudah mengajukan seperti itu ya nanti kita lihat ya. Karena yang alat bukti apa yang bisa diajukan untuk perkara ini cukup atau tidak untuk dinaikkan penyidikan. Yang penting minimal kan 2 alat bukti. Bahkan saat ini mungkin penyidik sudah mengantongi 3 alat bukti. Sudah mengantongi 3 alat bukti. Siapa aja yang sudah dikantongi oleh penyidik, Pak? Kalau yang kemarin diserahkan oleh Tap layar guys. Pihak pelapor? Tap layar. saya bacakan tapi tidak bisa lengkap ya karena terkait nomornya. 1 lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor XXX tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan 31 Januari 2019 saya ulangi, mohon maaf, oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang pertama. Yang kedua, 1 buah flash disk inisial V berwarna merah dengan kapasitas 4 GB yang berisi tentang 7 video CCTV ya. Kemudian 1 lembar fotokopi KK nomor XXX dengan kepala keluarga inisial IR. Kemudian 1 bundel fotokopi direct message Instagram milik inisial WM dan IR. Kemudian 1 lembar fotokopi direct message Instagram milik saudari WM dan username Gunzo Mustaku ya, Gunzo_Mustaku. Nomor 6, selanjutnya ke-6 yang diserahkan ke kawan-kawan penyelidik 1 lembar surat pernyataan dari KUA Hamparan Perak Medan yang menyatakan pernikahan antara IF dan WM tercatat. Pak, menyambut Jelas-jelas istri sah. Jelas-jelas gila. kuasa hukum yang di Barreskrim itu saksi kunci yaitu Bang Dedi, adanya transaksi elektronik terkait 7 video itu atau gimana, Pak? Maksudnya gimana? Ya, kan dari Viola itu saksi kunci sudah di BAP di Barreskrim. Nah, di sini kan di Polda mengantongi 7 video melalui tes fisik. Apa itu ada kaitannya nanti, Pak? Jadi gini, yang perkara di Barreskrim biarkan berjalan, perkara sini juga biar berjalan. Jadi nanti kita sama-sama lihat mana yang terbukti tidak pidananya. Ya karena tidak bisa dicampur-campur. Tapi nanti ada koordinasi. Nanti kalau memang ternyata ada kaitannya pasti akan ada. Tidak mungkin tidak ada koordinasi, pasti ada koordinasi. Ya. Cukup ya, silakan. Oke guys, sudah dipegang sama Bapak polisi ya, buktinya ada 3. Laporan ada IF di kemarin laporan di SPKT PMC sendiri
saya sampaikan tadi, kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami dari Humas menanyakan ke kawan-kawan penyidik dan belum ada informasi dari kawan-kawan penyidik tentang adanya surat masuk atau permohonan masuk untuk masalah pencabutan laporan tersebut. Ya, tapi nanti kalau memang ada pasti akan kita sampaikan. Pak, dengan rampungnya pemeriksaan saksi, adanya bukti-bukti sudah lengkap, akan naik sidik nantinya akan ada gelar, kira-kira berapa lama? Ini IRIF. Alat bukti atau sudah cukup menurut penyelidik cukup data atau bahan dari penyelidikannya, maka SOP-nya adalah sesegera mungkin. Nanti kalau sesegera mungkin berarti bisa besok, bisa lusa, tergantung dari Ini laporannya bagaimana dari jadwal dari melaksanakan gelar WM. perkara. Jadi jadwalnya